2026. Eh, Salawat dan salam tak lupa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran di Room 1 sesuai dengan agenda pagi ini. Perkenalkan saya Nandi dari UPI sebagai tim pengembang PPG di GTK, juga saat ini diberikan amanah untuk memberikan sedikit ya sharing terkait dengan bagaimana pelaksanaan PPG 2026 untuk calon guru, dan sekaligus juga menjelaskan terkait dengan kurikulum, struktur kurikulum, dan juga alur pembelajaran PPG. Jadi pada kesempatan ini mohon izin Ibu Bapak para koordinator, dosen-dosen pengampu mata kuliah dari 62 LPTK yang sudah dibagi dari berbagai macam eh, mapel dan program studi yang hadir. Izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan apa yang ada di PPG saat ini. Jadi kita mulai saja ya Ibu Bapak, mohon izin untuk saya untuk share screen. Tapi sebelumnya saya ingin cek audio apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Jelas Jelas. nyari. Jelas, Ya, jelas, jelas jelas, sekali. jelas, jelas, Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Mangga sebentar. Baik, Ibu Bapak, Ups, belum terlihat ya. Ya, apakah sudah terlihat di layar Ibu Bapak materi yang akan saya sampaikan pada pagi ini? Udah, Pak. Sudah, Ya, sudah, Pak, sudah, Pak. Pak. Sudah. Ya, Baik, kelihatan. sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini, kita sama-sama akan mengikuti pembekalan LPTK, terutama LPTK yang sudah menyelenggarakan PPG sebelumnya. Jadi kami ingin memberikan sedikit eh, informasi terkait dengan apa yang Ibu Bapak nanti perlu lakukan, terutama di prodi masing-masing atau di LPTK masing-masing terkait penyelenggaraan PPG Calon Guru 2026. Nah, pada kesempatan ini ada dua hal yang akan kami coba sampaikan. Yang pertama tentang struktur kurikulum, di mana tadi sudah disampaikan Mbak Fani, Mbak Hanifah, ada beberapa perubahan terkait dengan kurikulum mengikuti perkembangan dan juga kebutuhan pada saat ini. Di sisi lain, saya juga akan menjelaskan terkait dengan alur pembelajaran PPG, yang mana ini juga berlaku untuk seluruh mapel, seluruh bidang studi yang ada di PPG. Jadi Ibu Bapak, dua agenda ini mudah-mudahan kita bisa lewati bersama-sama, dan seterusnya nanti kita akan ada diskusi kurang lebih mungkin sekitar 10 menit karena waktu kita 1 jam, jadi saya akan coba efektifkan supaya tujuan pembekalan hari ini bisa tercapai. Ibu Bapak, jadi pada saat ini struktur kurikulum PPG didesain sedemikian rupa untuk penyelenggaraan PPG selama 2 semester yang akan dilaksanakan mungkin nanti di LPTK masing-masing sekitar tanggal 2 Februari ya, sesuai dengan timeline yang sudah diberikan oleh GTK. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada sedikit perubahan terkait dengan jumlah SKS dari PPG-PPG sebelumnya ya, terutama beberapa beban mata kuliah juga ada penambahan dan juga penyesuaian terkait dengan SKS. Nah, oleh karena itu, dalam penyelenggaraan PPG Calon Guru 2026 ini, mahasiswa dibebankan sebanyak 38 SKS yang dibagi atau ditempuh dalam 2 semester. Nah, nanti Ibu Bapak bisa perhatikan bersama-sama distribusi mata kuliah untuk setiap semester. Nah, 38 SKS sendiri itu terbagi dari 3 jenis atau kelompok mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah inti 34 SKS. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk profesionalisme guru melalui beberapa mata kuliah wajib yang harus ditempuh sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa PPG nanti ketika mereka akan mengikuti UKPPG.
Nah, berikutnya ada dua mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah selektif dan elektif. Nah, nanti saya akan coba jelaskan terkait dengan posisi sekaligus juga bagaimana teknis pemilihan mata kuliah selektif maupun elektif. Jadi total beban SKS untuk 2 semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa calon guru atau mahasiswa PPG 2026 calon guru adalah 38 SKS. Berikutnya, ini adalah distribusi mata kuliah untuk calon guru 2025-2026 di semester 1. Nanti secara detail akan disampaikan di materi berikutnya ya Ibu Bapak sesuai dengan BOR atau breakout room masing-masing. Nanti akan ada filosofi pendidikan dan pendidikan nilainya. Nanti Ibu Bapak tinggal mengakses link yang sudah disediakan oleh panitia, kemudian nanti dicari untuk mata kuliah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, misalkan gitu ya. Nanti saya ini sedang bicara dulu teknis untuk ke depan supaya Ibu Bapak tidak bingung. Ibu Bapak tinggal mencari mata kuliah sesuai dengan bornya masing-masing. Tetapi pada saat ini saya akan coba jelaskan terkait dengan distribusi sekaligus juga pemetaan mata kuliah dari setiap semester. Nah, di semester 1 ada dua mata kuliah, tiga mata kuliah baru yang penamaannya secara nomenklatur berubah. Yang pertama adalah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Dulu mungkin mata kuliahnya bernama filosofi pendidikan, pendidikan ya filosofi pendidikan. Nah kemudian sekarang berubah menjadi filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Kemudian mata kuliah kedua adalah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Ini dulu mata kuliahnya PPA, kemudian sekarang berubah menjadi pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Kita panggil Grab nih. Banyak Kemudian banget. untuk mata kuliah yang berubah juga ada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Dulu mungkin namanya prinsip assessment ya. Sekarang berubah menjadi PMAD atau pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Jumlah SKS-nya juga sudah disesuaikan. Untuk filosofi 2 SKS, untuk pemahaman tentang peserta didik 3 SKS, dan pembelajaran mendalam asesmen dasar 3 SKS. Berikutnya adalah mata kuliah lama tetapi berubah nama. Dulu PPL 1, sekarang berubah nama menjadi praktik pengalaman lapangan terbimbing. Dan ini SKS-nya menjadi 6 SKS. Nah, Ibu Bapak secara teknis nanti di Juknis penyelenggaraan PPG juga Ibu Bapak sudah bisa akses bagaimana mata kuliah ini saling berkaitan, terutama mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran serta pembelajaran mendalam dan asesmen dasar itu embedded dengan PPL terbimbing. Berikutnya di semester 1 ada mata kuliah baru dan ini memang baru ya Ibu Bapak. Nama mata kuliahnya adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam pembelajaran. Nah, mata kuliah ini didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam hal growth mindset. Nah, perlu diketahui bahwa mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah baru dan Ibu Bapak bisa menggunakan sumber daya yang ada. Jadi bisa saja di setiap mapel atau bidang studi yang tersedia yang dibuka rombelnya, Ibu Bapak bisa menggunakan resource sharing dari universitas. Misalkan jika di universitas tersebut ada dosen yang mempunyai keahlian atau mampu memberikan perkuliahan tentang growth mindset, maka bisa ditunjuk sebagai dosen pengampu. Tetapi jika ibu bapak tidak punya satupun misalkan sumber daya di LPTK-nya, maka bisa meminjam atau bisa memberikan eh, kesempatan kepada dosen di LPTK terdekat untuk mengajar di pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini. Perlu diketahui bahwa GTK sudah melaksanakan TOT Training of Trainers untuk growth mindset ini. Jadi ada beberapa nama untuk seluruh LPTK seluruh Indonesia yang bisa Ibu Bapak ajukan sebagai dosen growth mindset ini. Jadi silakan nanti berkomunikasi satu sama lain. Tapi jika LPTK tersebut sudah punya ya silakan digunakan untuk tiap mapel yang ada. Berikutnya, di semester 1, Ibu Bapak bisa memilih mata kuliah selektif atau elektif 2 SKS. Nah,
proses pemilihan mata kuliah selektif dan elektif ini silakan ditentukan oleh LPTK. Tapi pada prinsipnya pemilihan mata kuliah selektif ini adalah mata kuliah yang tersedia atau disediakan secara nasional. Jadi mungkin Ibu Bapak di LPTK yang lama sudah menyelenggarakan PPG, silakan bisa berdiskusi dengan tim untuk menentukan mata Recording in kuliah progress. selektif. Akan tetapi jika LPTK-nya misalkan menentukan satu mata kuliah, kami menyarankan sesuai hasil dari evaluasi penjaminan mutu, maka LPTK disarankan untuk memilih lebih dari satu mata kuliah selektif yang telah disediakan sehingga nanti kemampuan mahasiswa disesuaikan dengan karakteristik prodi atau mapel atau bidang studi, dan Ibu Bapak nanti tinggal menggunakan resource yang sudah ada yang disediakan oleh ruang GTK. Selanjutnya untuk mata kuliah elektif, ini karakteristiknya adalah mata kuliah yang disediakan oleh LPTK. Jadi kami memberikan kesempatan kepada LPTK untuk membuat satu mata kuliah sebanyak 2 SKS disesuaikan dengan karakter mata kuliah atau karakter universitas. Ini bisa diangkat dari kearifan lokal, kemudian university value atau mata kuliah lain yang berhubungan dengan kekhasan dari setiap LPTK. Nah, di mata kuliah elektif ini jumlahnya hanya satu senilai 2 SKS. Oleh karena itu silakan. Tetapi jika Ibu Bapak LPTK baru terutama belum mempunyai mata kuliah elektif, maka bisa menggunakan mata kuliah selektif yang disediakan oleh kurikulum di pusat ya, di PPG. Sehingga Ibu Bapak tinggal memilih saja dan menentukan kalau mata kuliah elektifnya diambil dari mata kuliah selektif. Jadi intinya pada bagian mata kuliah selektif dan elektif ini diserahkan kepada LPTK masing-masing sesuai kesepakatan, tetapi mengandung prinsip pemerataan sekaligus juga diferensiasi. Artinya mata kuliahnya tidak satu tetapi lebih dari satu supaya nanti ada keragaman. Berikutnya di semester 2 ini ada 20 SKS, di semester 1 18 SKS distribusinya, sedangkan di semester 2 20 SKS. Terdiri dari beberapa mata kuliah, ada mata kuliah lanjutan dari semester 1, ada mata kuliah yang memang berdiri sendiri. Nah, mata kuliah yang lanjutan yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut 3 SKS, nanti embedding dengan praktik pengalaman lapangan PPL mandiri. Jadi Ibu Bapak perbedaan antara PPL terbimbing dengan PPL mandiri. Kalau PPL terbimbing, mahasiswa diberikan bimbingan sebanyak kurang lebih 75% dari dosen pembimbing dan juga guru pamong. Sisanya mereka bisa lead teaching. Tetapi pada semester 2 mereka sudah full mandiri untuk bisa praktik di sekolah masing-masing atau sekolah mitra. Nah, di semester 2 ada pembelajaran sosial emosional, ini 3 SKS, kemudian pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut, kemudian PPL mandiri, kemudian ada proyek kepemimpinan, serta seminar pendidikan profesi guru. Nah, di mata kuliah selektif tadi prinsipnya sama dengan di semester 1, jadi silakan Ibu Bapak boleh memilih 4 SKS selektif, boleh memilih 2 SKS selektif dan 2 SKS elektif, tetapi boleh memilih 4 SKS elektif misalkan kalau memang ada 2 mata kuliah elektif yang disediakan. Jadi dipersilakan untuk LPTK memilih secara mandiri. Nah, Ibu Bapak perlu diketahui untuk 2 mata kuliah yang sudah pernah dilaksanakan di PPG sebelumnya yaitu proyek kepemimpinan dan seminar profesi guru. Nah, ini khususon untuk LPTK baru karena ini mungkin saja beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pembekalan terkait mata kuliah ini, tetapi sebagai remind saja, sebagai pengingat saja bahwa proyek kepemimpinan dan seminar profesi guru ini dilaksanakan di semester 2 dan ada beberapa pertanyaan ya Ibu Bapak selain proyek kepemimpinan dan seminar juga terkait dengan posisi peer teaching atau micro teaching. Nah, micro teaching karena memang di Lamdik untuk 3.0 ini minimal 4 sesi atau siklus, maka Ibu Bapak bisa
melaksanakan di beberapa mata kuliah, bisa di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran atau di pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Silakan saja nanti disesuaikan dengan jadwal atau apa yang biasanya dilakukan oleh LPTK masing-masing untuk menginsert, untuk memasukkan siklus micro teaching di dua mata kuliah tersebut, baik itu di semester 1 atau di semester 2 biasanya seperti itu. Jadi Ibu Bapak sekali lagi untuk proyek kepemimpinan dan seminar pendidikan profesi guru tidak ada perubahan. Jadi Ibu Bapak tinggal mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan. Tetapi untuk LPTK baru mungkin nanti akan ada unjuk kerja, unjuk kinerja dan eh, seminar untuk seminar profesi guru. Jadi silakan saja disesuaikan dengan budget dan juga kondisi masing-masing LPTK. Ini untuk mata kuliah PPG calon guru BK berbeda dengan calon guru umum ya. Kalau BK pembelajarannya diganti dengan layanan. Jadi ada dua mata kuliah baru di semester 1 yaitu asesmen dan layanan BK menggantikan asesmen dan pembelajaran mendalam. Sedangkan praktikum konseling individu juga merupakan mata kuliah baru. Jadi ibu bapak yang mengampu mata kuliah BK dapat melaksanakan kurikulum semester 1-2 sesuai dengan kurikulum BK ya. Jadi perbedaannya dengan kurikulum umum ada asesmen dan layanan BK dan praktikum konseling baik itu individu maupun kelompok. Berikutnya ini adalah beberapa mata kuliah selektif yang tadi saya sampaikan. Jadi Ibu Bapak bisa memilih dari 17 ini silakan untuk dipilih lebih dari dua tidak apa-apa ya untuk LPTK disesuaikan dengan karakteristik dan juga jumlah mapel yang tersedia sesuai dengan kuota. Nah, tetapi ada beberapa persyaratan khusus, terutama di yang berbintang. Untuk yang berbintang 1, literasi dasar hanya diberikan untuk PGSD saja. Sedangkan untuk termasuk di dalamnya ada bahasa Inggris untuk SD, kemudian ada beberapa mata kuliah yang juga diberikan untuk inovasi kejuruan budaya kerja, misalkan itu diberikan kepada vokasi atau kejuruan. Sedangkan untuk konseling bisa menggunakan mata kuliah pengembangan program bimbingan dan konseling serta konseling keluarga. Nah, dari sejumlah mata kuliah selektif ini silakan Ibu Bapak di LPTK masing-masing menentukan sekaligus menyepakati jika memang misalkan disepakati untuk memilih mata kuliah selektif ini, maka ini berlaku untuk seluruh LPTK yang ada di Ibu Bapak. Begitu. Nah, berikutnya Ibu Bapak, supaya waktu kita juga efektif, kita akan masuk kepada desain pembelajaran dengan case method. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan alur pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, pada kesempatan hari ini kita mungkin akan mengenal beberapa alur pembelajaran yang tidak digunakan lagi di alur pembelajaran di PPG-PPG sebelumnya. Tadi mungkin sudah ada beberapa informasi terkait dengan kita tidak lagi menggunakan alur merdeka, tetapi karena sudah merdeka maka kita menggunakan alur case method. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak apa saja alur pembelajaran PPG calon guru, kemudian aktivitas apa yang dilakukan pada setiap tahap dalam alur tersebut, Ibu Bapak bisa menyaksikan video dan dengan bisa mengunduh atau membuka link sekali atau men-scan dari barcode yang saya sampaikan. Tetapi saya akan mohon izin untuk menyampaikan video tersebut ya Ibu Bapak. Recording stopped. Ya, baik, mohon diperhatikan baik-baik. Ini saya tidak narsis, tetapi karena ini diminta oleh GTK untuk menjadi talent, jadi Ibu Bapak mohon ya. Salam guru profesional. Mari belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Dalam video ini, kita akan menjelaskan alur pembelajaran PPG bagi calon guru.
Alur ini dirancang secara sistematis mulai dari penguatan materi, penyusunan perangkat ajar, hingga praktik mengajar di sekolah. Semua tahapan berfokus untuk membentuk kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian calon guru. Pada video ini, kita akan membahas alur pembelajaran PPG bagi calon guru. Bagaimana tahapan alur pembelajaran ini dirancang untuk mempersiapkan Anda menjadi guru yang profesional? Anda akan menemukan alur ini untuk setiap modul yang disediakan. Yuk kita simak dan pahami langkah-langkah penting dalam pembelajaran ini. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG dirancang untuk membentuk guru Indonesia yang profesional, reflektif, dan mampu menjawab tantangan pembelajaran masa kini. Video ini memberikan gambaran bagi mahasiswa tentang alur pembelajaran PPG yang terstruktur. Alur ini akan membawa Anda memahami proses dari awal hingga akhir, sekaligus memperlihatkan perjalanan transformasi guru di Indonesia. Alur dimulai dari pemilihan dan desain kasus. Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan nyata di kelas, misalnya kesulitan peserta didik memahami tugas atau dinamika karakter murid yang beragam. Kemudian mahasiswa menganalisis inti permasalahan. Pada tahap ini, mahasiswa belajar membuka hubungan antar fakta, menemukan faktor penyebab internal maupun eksternal, dan menyusun alternatif strategi penyelesaian masalah. Setelah analisis, mahasiswa mendiskusikan strategi yang mungkin dipilih. Mereka berkolaborasi, mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan setiap alternatif, dan memilih solusi yang tepat berdasarkan teori dan pengalaman nyata di kelas. Pada tahap sintesis, mahasiswa merangkum gagasan dalam bentuk peta konsep, peta pikiran, atau bentuk lainnya. Konsep dan konteks pembelajaran dihubungkan untuk memberikan gambaran utuh tentang solusi yang telah dirumuskan. Terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Mahasiswa mempresentasikan hasil penyelesaian kasus, melakukan refleksi mandiri, dan menetapkan langkah selanjutnya berdasarkan solusi yang dipilih. Melalui proses ini, mahasiswa belajar mengidentifikasi masalah di kelas, menyusun solusi berbasis data, serta berkolaborasi dan berpikir kritis. Inilah fondasi profesionalisme guru Indonesia belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Dari PPG untuk negeri, wujudkan pembelajaran bermutu bagi setiap anak bangsa. Baik, terima kasih Ibu Bapak telah menyimak video. Jadi saya lanjut kembali bagaimana alur ini bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya alur ini dilaksanakan untuk seluruh mata kuliah yang ada di PPG. Jadi nanti untuk setiap mata kuliah yang tadi di semester 1 dan di semester 2 menggunakan alur ini. Jadi tidak lagi menggunakan alur Merdeka yang dulu kita gunakan ya Ibu Bapak. Oke, saya sharing kembali. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan melalui video bahwasanya alur pembelajaran PPG terdiri dari 5 tahap dengan menggunakan case method. Yang pertama pemilihan dan desain kasus, ini masuk ke dalam ranah pengetahuan aplikatif Ibu Bapak sesuai dengan integrasi dengan pembelajaran mendalam. Jadi pada tahap ini diharapkan mahasiswa bisa memahami, berkesadaran, dan bermakna. Nah, di tahap yang kedua, persiapan penyelesaian kasus, mahasiswa mendapatkan atau memperoleh pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif dari apa yang mereka sudah punyai. Di tahap yang ketiga dan keempat, sebagai bagian dari prinsip mengaplikasi bermakna dan menggembirakan pada pembelajaran mendalam, mahasiswa melakukan diskusi penyelesaian kasus dan juga sintesis. Dan di tahap akhir,
Di tahap refleksi dan tindak lanjut, mahasiswa juga masuk ke dalam prinsip merefleksi, yaitu berkesadaran dan menggembirakan. Diharapkan mereka akan mendapatkan perbaikan-perbaikan, baik itu feedback dari guru pamong maupun dari dosen pembimbing lapangan. Nah, di setiap tahap nanti Ibu Bapak akan menghadapi beberapa pemilihan dan desain kasus ini diharapkan kasus yang relevan dengan tujuan pembelajaran di setiap mapel. Jadi nanti disesuaikan dengan mapel atau karakteristik bidang studi yang ada di LPTK masing-masing. Nah, ini terkait dengan permasalahan, baik itu permasalahan yang dekat dengan mereka maupun permasalahan yang dihadapi di kelas ya, biasanya berbasis kepada observasi dan sebagainya. Jadi mahasiswa nanti dapat menunjukkan kemampuan mengobservasi peserta didik, kemudian memahami karakteristik peserta didik dengan profil ringkas dan informatif. Nah, ini bisa dilakukan juga di beberapa kegiatan ya, terutama di mata kuliah yang berhubungan misalkan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di tahap yang kedua, pada persiapan pemecahan kasus, mahasiswa calon guru nanti menganalisis kasus, kemudian mencari dan menemukan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah, dan hasil ini digunakan untuk menyusun beberapa strategi penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini catatannya yaitu mahasiswa nanti diberikan beberapa pertanyaan pemandu dan menganalisis kasus. Jadi Ibu Bapak nanti bisa menggunakan contoh misalkan bagaimana pemahaman murid terhadap tugas yang diberikan, apa penyebab murid mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan sebagainya. Nah, ini juga disesuaikan dengan konteks. Nah, akan tetapi jangan khawatir Ibu Bapak, di LMS masing-masing beberapa lembar kerja sudah diarahkan untuk memandu mahasiswa untuk beberapa tahap tersebut. Nah, di tahap yang ketiga, diskusi pemecahan kasus, mahasiswa nanti tadi ya menimbang, kemudian mendiskusikan kelebihan kekurangan beberapa alternatif penyelesaian masalah. Nah, sebagai catatan, ada banyak metode dan strategi yang bisa digunakan untuk diskusi kelompok. Jadi, Ibu Bapak bisa menggunakan beberapa metode ya dan strategi untuk pemecahan masalah, misalkan dengan think pair share, bus stop, word cafe, Socratic discussion, atau metode dan strategi apapun yang sesuai dengan biasanya sesuai dengan referensi Ibu Bapak. Nah, silakan Ibu Bapak nanti menggunakan resource yang ada di LMS maupun di ruang GTK, nanti sudah disediakan beberapa referensi yang bisa merujuk kepada diskusi pemecahan kasus ini. Berikutnya pada tahap sintesis, Ibu Bapak bisa mengarahkan mahasiswa peserta PPG untuk membuat peta konsep. Nah, tadi sudah dijelaskan di video juga bentuknya bisa mengaitkan beberapa konsep dan konteks yang relevan dalam bentuk mind map misalkan ya, atau peta pikiran. Di tahap berikutnya ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini para mahasiswa nanti akan melakukan presentasi kelompok setelah mereka mendapatkan feedback dari teman-temannya dalam kelas maupun secara individual. Nah, ini tujuannya agar kasus-kasus yang diungkap dari awal tadi bisa menyelesaikan kasus dan bisa mencapai tujuan. Dan berikutnya menjadi solusi bersama yang disepakati. Nah, berikutnya Ibu Bapak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab setelah tadi ada presentasi terkait dengan kurikulum dan alur pembelajaran. Saya buka termin tanya jawab selama kurang lebih 10 menit. Silakan. Izin Pak Nami. Ya, Ibu Bapak bisa menggunakan raise hand ya, agar kami nanti bisa melihat. Kalau mau langsung membuka mic, nanti semua berebut gitu ya. Materinya nanti di-share ya Pak Nandi ya? Siap, nanti panitia akan men-share di grup ya, Ibu Bapak. Baik, silakan Pak Hendra dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Pak Nandi. Eh, saya mau nanyakan tentang perbedaan signifikan dari pembelajaran kita yang lalu dengan yang sekarang gitu loh. Eh, apakah masih seperti yang lama, misalnya kita tetap berpedoman dengan modul yang sudah diberikan dari PPG, kemudian lalu si dosen memediasi, memfasilitasi sehingga nanti juga kadang-kadang menjelaskan dan tidak boleh keluar dari apa yang sudah digaris bawahi dengan modul yang sudah ada begitu. Eh, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah di dalam sistem yang baru ini ada presensi untuk mahasiswa? Karena saya lihat di tahun terakhir itu presensi tidak ada lagi di sistem. Kita buat manual. Jadi kalau memang sudah computerized semua, kenapa harus manual gitu loh? Jadi kalau menurut saya ini masukan biar di sistem juga ada slot untuk kita mempresensi mahasiswa. Karena selama kita mengajar di Halo, Dek. PPG, para mahasiswa kita itu Apa, Dek? saya perhatikan memang ada juga yang kadang-kadang yang kurang disiplin sehingga mereka tidak hadir gitu loh. Nah, kalau kalau saya bandingkan dengan yang lalu-lalu, eh, ketika ada presensi di sistem, mereka agak disiplin gitu loh. Jadi mereka takut kalau tidak masuk. Eh, mungkin itu saja, Mas. Terus yang ketiga ya, tolong di share PPT yang apa tadi, yang disampaikan tadi. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hendra. Berikutnya, saya tampung dulu ya untuk 3 penanya supaya nanti Ya, sekaligus ini kan dijawabnya. Dari Mula Warman, silakan Ibu Makrina. Halo, apa suara saya terdengar ya? Ya, iya, Halo, Ibu. Jelas ya, Ibu. Silakan. baik. Ya, ini kan kita artinya kalau saya melihat dari alur pembelajaran yang sekarang ya, tentunya mengalami ya perubahan gitu ya. Karena dari alur yang merdeka kita menjadi 4 tahapan ini saja gitu kan. Ya, kan begitu ya. 5 tahap, Bu. 5 tahapan ya. Alur merdeka menjadi 5 tahapan yang tadi orientasinya kepada pengenalan kasus ya, jadi dia mengidentifikasi kasus, menyelesaikan masalah, kemudian terakhir membuat refleksi gitu ya. Nah, ini kan memang kita akan berlakukan sekarang gitu ya. Nah, tentunya seperti kami yang akan reakreditasi. Ya, reakreditasi. Nah, saya barusan selesai membuat RPS yang berbasis alur merdeka. Jadi ini tentunya akan menjadi PR lagi gitu ya untuk membuat ini. Karena strategi pembelajaran tentunya kita harus mendasarkan pada 5 tahapan ini sekarang gitu kan. Nah, ya, apalagi dengan adanya tuntutan di universitas itu bahwa kita harus berbasis kepada ini kan sekarang ya kurikulum apa nih namanya OBE. OBE ya, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus tentunya membuat mahasiswa kita produknya itu akan terlihat dari misalnya dikaitkan dengan hasil penelitian dosen gitu kan ya. Semuanya itu semua menyatu gitu ya. Jadi maksud saya di sini berarti kalau kami akan mengaju dokumen-dokumen yang akan kami ajukan untuk reakreditasi PPG, berarti sudah didasarkan pada ini ya, pada apa strategi pembelajaran yang sekarang ini gitu ya. Jadi kita bukan lagi kepada alur merdeka. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan mata kuliah tadi ya. Ada selektif dan elektif ya. Memang selama ini di tempat saya masih menggunakan mata kuliah yang ditawarkan nasional ya.
Jadi baik selektif maupun elektif ya, karena bagi saya kita membuat suatu mata kuliah lalu kita tidak menggunakan alur merdeka yang dulu yang pas, itu tentunya akan menjadi bias gitu kan ya. Jadi selama ini jujur di tempat saya hanya mengambil mata kuliah baik selektif maupun elektif ya, yang tentunya sudah berbasis waktu itu alur merdeka gitu ya. Jadi sehingga saya maunya apa yang digariskan oleh nasional begitupun yang ada di prodi kita gitu kan ya. Jadi saya tidak mau kalau misalnya hanya modul-modulan saja yang ada di universitas kita kemudian kita jadikan sebagai mata kuliah elektif ataupun selektif ya. Namun kali ini saya akan memang menggunakan mata kuliah selektif dengan elektif ya, yang berbasis PIP universitas kami, karena itu akan menjadi penciri PPG di universitas kami, yaitu berbasis tropical rainforest ya. Jadi sehingga saya ada mata kuliah yang namanya nanti menjadi mata kuliah elektif ya, itu pembelajaran berbasis potensi daerah. Itu saya sudah mulai bikin, cuman memang menjadi ribet karena kemarin saya bikin itu berdasarkan alur merdeka. Nah, sekarang berarti saya harus fokus menjadi 5 tahapan ini gitu ya. Jadi kita tidak, apa istilahnya, tahapan ya? Tahap ya, Bu. Tahap ya, jadi 5 tahap pembelajaran gitu ya, yang sekarang ini sampai kepada refleksi. Nah, itu saja sih yang saya ingin sharing gitu ya, sharing terkait dengan alur pembelajaran dan dikaitkan dengan kita harus mengikuti perkembangan tuntutan kurikulum di perguruan tinggi ya, yang kita tidak lepas karena kita ada di perguruan tinggi ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengharmonisasikan gitu ya apa yang ada di kurikulum kita dengan pembelajaran yang terjadi di PPG. Itu saja dari saya ya. Terima kasih Prof. Maki, Baik, terima terima kasih. kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya Bu Mahdalena dari Unsri, mangga silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nandi atas kesempatannya. Singkat saja Pak Nandi, saya mohon pencerahan untuk mata kuliah PPL 1 dan PPL 2 atau yang sekarang disebut PPL terbimbing dan PPL mandiri itu. Karena di dalam Juknis itu kan ada deskripsi generalnya ya. Kalau seperti Juknis yang terdahulu kan betul-betul secara detail ya. Jadi misalnya jumlah maksimal mahasiswa dalam satu kelompok itu tidak boleh lebih dari 6 misalnya. Nah, apakah nantinya tetap seperti itu walaupun tidak disebutkan di dalam Juknis yang terbaru ini? Artinya kan dari awal nanti kita sudah memetakan misalnya dalam satu rombel itu jika ada 30 langsung biasanya saya langsung petakan ke dalam kelompok-kelompok maksimal 6, berarti kan ada sekitar 5 kelompok ya Pak ya, beserta dosen-dosennya. Jadi dari awal kan sudah membantu dalam memplotting dosen yang mengajar. Itu saja Pak Nandi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mahda. Mungkin saya akan coba tanggapi terlebih dahulu 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti kita masuk ke raise hand yang kedua ya. Terima kasih Ibu Bapak atas responnya. Saya coba untuk jawab satu persatu dari Pak Hendra. Perbedaan dengan alur lama dan peran dosen. Ya sudah barang tentu Pak. Kami sudah menyediakan modul secara penuh gitu ya di LMS. Artinya secara prinsip pembelajarannya masih sama dengan pembelajaran PPG sebelumnya, artinya dosen menggunakan modul yang tersedia. Nah, akan tetapi sekaligus ini juga menanggapi dari Prof. Maki terkait dengan bagaimana menyesuaikan, karena kan sejatinya penggunaan kurikulum itu dilakukan oleh LPTK masing-masing atau perguruan tinggi ya Ibu Bapak. Jadi kami dari PPG pusat hanya memberikan panduan terkait dengan atau acuan untuk pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan mata kuliah masing-masing karena harus dikunci gitu mata kuliahnya. Nah, akan tetapi di sisi universitas atau LPTK, maka Ibu Bapak bisa berkreasi mengembangkan RPS, tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penjaminan mutu, terutama untuk akreditasi di LAMDI, karena di panduan yang 3.0 kami juga mempelajari itu meskipun dari LAMDIK
secara ini ya, mohon maaf ini ya, mungkin nanti kita juga harus ada komunikasi dengan Lamdik. Ada beberapa yang tidak sinkron karena memang revisi atau pengembangan kurikulum itu biasanya sangat cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, akan tetapi Ibu Bapak untuk menjembatani itu, maka LPTK diberikan keleluasaan untuk mengembangkan RPS. Tadi juga Prof. Maki sudah sampaikan bahwa berarti harus berubah kembali RPS-nya. Betul, jadi nanti disesuaikan alur, strategi, kemudian metode dan sebagainya yang digunakan disesuaikan dengan petunjuk kurikulum PPG Cagur 2026 ini. Nah, oleh karena itu misalkan di salah satu instrumen atau indikator penilaian di Lamdik, misalkan RPS harus memuat update referensi. Nah, meskipun di RPS yang kita share nanti, misalkan ya untuk beberapa mata kuliah itu RPS-nya disesuaikan dengan kebutuhan secara umum, generik di konten mata kuliah, tetapi Ibu Bapak bisa mencantumkan RPS referensi sesuai dengan bidang ilmunya, misalkan untuk kontennya ya, dengan menggunakan hasil penelitian atau buku atau publikasi dari Ibu Bapak sebagai pengampu mata kuliah. Nah, seperti itu. Di sisi lain juga misalkan tadi ya untuk insersi micro teaching di instrumen Lamdik diminta untuk minimal 4 siklus atau 4 sampai 6 siklus micro teaching. Nah, silakan Ibu Bapak untuk menyesuaikan. Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan insersi bisa di semester 1 atau di semester 2 di 2 mata kuliah gitu ya. Berikutnya terkait dengan yang pertanyaan kedua dari Pak Hendra, absen disediakan secara otomatis. Nah, nanti kami akan coba komunikasi dengan tim pengembang LMS, Pak, supaya nanti tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi mahasiswa, memang sih kalau LMS disetting sedemikian rupa supaya bisa menyelesaikan modul. Artinya ketika modulnya sudah selesai pada tahap tertentu, maka dia tidak akan bisa melanjutkan tahap berikutnya terkunci kalau belum menyelesaikan tagihan dan sebagainya. Misalkan upload LK dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk dari pengikat dengan mahasiswa. Akan tetapi jika memang misalkan dalam mata kuliah itu diperlukan absensi, kan biasanya di absensi itu di setiap mata kuliah itu ada pertemuan, misalnya 16 pertemuan. Biasanya dosen kan akan mencari rekapitulasi absensi atau persensi mahasiswa ya. Nah, nanti kami akan coba komunikasikan dengan tim LMS apakah nanti akan langsung ditarik dari aktivitas mahasiswa atau secara manual, dan kami nanti akan diskusikan terlebih dahulu apakah memang itu sudah ada di LMS, karena secara teknis ini mungkin nanti ketika sudah berjalan ya Ibu Bapak, dan itu updatingnya bisa kami nanti informasikan kepada Ibu Bapak. Berikutnya tanggapan untuk ya yang kedua ya Prof. Makri, jadi ada mata kuliah selektif dan elektif yang berbasis pada lokal indigenous atau lokal genius. Ini saya setuju sekali Ibu Bapak. Jadi berdasarkan hasil dari evaluasi sekaligus penjaminan mutu di berbagai LPTK di tahun 2025 kemarin menunjukkan bahwa sebagian besar LPTK masih menerapkan satu mata kuliah selektif. Dan itu ya diambil dari mata kuliah nasional. Nah, harapan kami, jadi LPTK sekarang coba untuk bersepakat dengan timnya di LPTK masing-masing untuk menentukan mata kuliah selektif lebih dari satu, sehingga nanti ada keberagaman dan juga dimanfaatkan gitu resource yang ada, terutama untuk pembagian dosen, mata kuliah dan sebagainya gitu. Jadi saya sangat setuju sekali Prof. Maki jadi menggunakan lokal indigenous, menggunakan university value sebagai bagian dari mata kuliah elektif. Berikutnya dari Bu Mahda terkait dengan PPL, memang kalau untuk LPTK baru kami kemarin memberikan pembekalan secara detail ya Ibu Bapak terkait dengan pelaksanaan PPL karena mereka belum melaksanakan PPG, sehingga harus diberikan panduan sedemikian rupa terkait dengan pelaksanaan PPL, baik itu PPL terbimbing maupun PPL mandiri. Nah, akan tetapi pada LPTK lama saya pikir juga mungkin harus ada penyesuaian dengan panduan PPL yang lama ya. Mungkin kami nanti akan update dan akan berikan informasi terkait dengan bagaimana mekanisme pembagian kelompok, kemudian dan sebagainya. Dan ini juga
ini muncul karena memang pada saat itu kenapa belum diputuskan karena belum ada kuota atau jumlah rombel. Jadi sehingga kami belum bisa menentukan misalkan kalau tiba-tiba hanya 5 orang gitu dalam satu rombel kan ini juga perlu di ini sehingga nanti panduan akan menyusul sesuaikan dengan karakteristik jumlah rombel yang ada. Tetapi pada intinya tetap saja prinsipnya nanti tetap dibagi kelompok-kelompok dalam PPL baik itu di terbimbing maupun PPL mandiri. Jadi begitu ya Bu Mahda nanti informasinya menyusul terkait dengan teknis dan ini juga kaitannya dengan bagaimana pembagian mohon maaf honorarium untuk dosen pembimbing lapangan gitu berapa mereka harus ke sekolah visit dan sebagainya itu nanti tim dari koordinator biasanya mereka yang akan sudah merumuskan itu dengan baik. Terima kasih. Berikutnya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan. Berikutnya saya buka yang kedua dari Universitas Labuhan Batu, Pak Panggi. Silakan Pak Panggi. Baik, Pak Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Nandi, saya ingin bertanya berkaitan dengan mata kuliah pilihan selektif maupun elektif tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nandi. Namun saya ingin menjelaskan lebih lanjut, jika mata kuliah pilihan selektif dan elektif tadi itu bisa memilih dari LPTK-nya masing-masing sesuai dengan kekhasan LPTK tersebut, apakah mata kuliah tersebut disinkronkan dengan LMS atau tidak? Kalau memang disinkronkan dengan LMS, bagaimana caranya? Atau memang ada panduan lebih lanjut tentang mata kuliah selektif dan elektif ini? Baik, Pak Randi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panggi. Saya tampung dulu ya untuk 3 penanya. Berikutnya Ibu Demitra dari Universitas Palangkaraya. Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nandi. Selamat pagi. Yang pertama, tadi saya coba-coba buka di LMS-nya, kayaknya belum muncul ya Pak ya, untuk mata kuliah yang di dalam kurikulum baru. Karena kalau misalnya ada LMS-nya, kita bisa langsung mempelajari sembari Bapak menjelaskan. Saran saja. Kemudian kalau ini nanti case method, kan ada beberapa mata kuliah ya. Apakah nanti kasus yang diangkat dari antar mata kuliah, mulai dari filosofi sampai ke mata kuliah berikutnya itu harus berkesinambungan atau dia jalan sendiri-sendiri, misalnya yang filosofi sendiri, yang mata kuliah asesmen sendiri misalnya. Apakah begitu? Ini karena saya belum lihat di LMS jadi agak menebak gitu Pak. Mungkin itu akan lebih memudahkan kita dalam mengarahkan mahasiswa nanti dalam mengangkat kasus-kasus yang mau dianalisis. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Demitra. Berikutnya, silakan. Dari Pak Rama, Universitas Malang, silakan Pak Rama. Oke, terima kasih Pak Nandi. Suara saya terdengar jelas ya Pak Nandi? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandi kesempatannya. Ini mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya, Bu Demitra ya, terkait dengan pelaksanaan alur terbaru ya, yaitu case method itu 5 tahapan yang Pak Nandi tadi sampaikan. Jadi ini kan berkaitan dengan observasi tadi yang di tahap pertama itu kan. Hemat saya itu kan kalau kasus yang diangkat itu berkaitan dengan mata kuliah tertentu. Tadi kan Pak Nandi mengatakan bahwa ada mata kuliah yang interconnected dengan PPL ya, kalau saya nggak salah dengar, yaitu PMAD ya. Dan juga salah satunya mungkin perkembangan peserta didik dan seterusnya. Nah, apakah dari kebijakan dari GTK sendiri sudah mempertimbangkan gitu ya? Saya tidak tahu karena modulnya juga belum saya baca, kemudian LMS-nya juga belum bisa terakses gitu ya. Apakah dari kasus-kasus yang akan diangkat oleh mahasiswa itu nanti bisa juga dikoneksikan dengan kegiatan di sekolah melalui PPL gitu.
Karena Mhm. tahun-tahun sebelumnya itu kan ada yang memakai blog dan ada yang memakai itu ya ke PPL-nya ya. Sehingga harapan kami sih sebagai dosen itu sebelum mereka mengamati kasus itu, mereka juga ke sekolah begitu untuk mata kuliah yang koneksinya dengan PPL gitu. Misalkan pemahaman pembelajaran mendalam dan seterusnya itu kan sangat berhubungan dengan kondisi peserta didik dan kelas gitu. Dua mata kuliah yang pemahaman peserta didik sama dengan eh, pembelajaran mendalam gitu. Sehingga harapan harapan saya sih kalau saya tidak tahu ini kebijakannya di atas seperti apa gitu karena kita tidak tahu. Jadi kalau bisa misalkan kami berharap bahwa mereka juga PPL, jadi mereka mengambil kasusnya itu dari sekolah, jadi tidak imajiner gitu permasalahannya, sehingga mereka benar-benar tahu di lapangan kasus itu diangkat di lapangan, kontekstual begitu, sehingga mereka benar-benar belajar tidak hanya mengajar gitu, tapi dia juga akan mempelajari kasus per kasus sesuai dengan yang diharapkan oleh GTK dalam hal ini case method gitu. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan. Tidak hanya sekedar mencari masalah atau kasus itu dari ChatGPT, kemudian dianalisis juga melalui ChatGPT, kemudian seterusnya. Jadi masalah dari awal sampai akhir itu semua berbasis ChatGPT, tidak kontekstual lagi gitu. Mhm. Tidak tahu bagaimana kebijakan yang diambil sehingga kalaupun nanti PPL itu kebijakannya diserahkan oleh LPTK masing-masing ya kami berharap itu bisa berkesinambungan antara mata kuliah yang interconnected dengan PPL itu juga jangan sampai PPL-nya di setengah semester akhir gitu jadi eman begitu ya atau dalam bahasanya itu harusnya ada nih masalah yang bisa diambil di sekolah tapi ternyata sudah terlewati di tahap sudah sintesis karena eman gitu. Oke, mungkin begitu saja Pak Nandi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Pak Rama. Berikutnya satu lagi dari Ibu Siti dari Universitas Terbuka. Mangga, silakan Ibu Siti. Terima kasih Pak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaannya agak umum gitu ya Pak Nani ya. Karena kan kita memang ini ada perubahan ya dalam kurikulumnya di PPG itu sendiri. Apakah kami bisa mendapat informasi yang komprehensif tentang dasar-dasar atau apa yang menjadi landasan atau alasan sehingga terjadinya perubahan? Karena ini biasanya kita ditanyakan ketika akreditasi itu kan kita selalu melakukan perubahan atau perbaikan kurikulum. Tetapi kan kita perlu mendapat informasi yang komprehensif dari PPG bahwa ini loh yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kurikulum PPG sehingga nanti dampaknya ya di dalam pelaksanaan perkuliahannya juga akan berubah sehingga kita bisa memahami apa yang melandasi bahwa kita itu perlu melakukan perubahan seperti itu. Jadi mungkin itu yang mohon dapat informasi yang lebih komprehensif berkaitan dengan proses perubahan kurikulum di dalam PPG sekarang ini. Terima kasih itu Pak Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak kita tutup dulu sesi ini karena juga waktu sudah habis. Nanti mungkin bagi yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, mohon maaf karena waktu saya sudah habis dan akan masuk ke sesi berikutnya. Tapi saya akan coba jawab terlebih dahulu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rama, kemudian Bu Demitra dan juga Ibu Siti. Baik, yang pertama Bu Demitra, LMS mata kuliah baru, terutama saat ini ya, LMS sudah finish. Mungkin nanti akan ada sesi khusus untuk admin IT dan sebagainya. Kemarin mungkin di sesi yang pertama sudah ini ya sudah diikuti oleh admin IT terkait dengan bagaimana mengoperasikan LMS. Tetapi memang untuk dosen sendiri. Klik di lower hand. Salah tadi ya. Ini kah? Ya, Pak Petrus. Baik. Nah, untuk LMS sendiri sudah siap
tayang Ibu Bapak, tapi memang belum di-launching untuk di LPTK masing-masing. Nanti kami mungkin akan berikan informasi itu segera kepada LPTK terkait dengan kapan dibuka akses untuk dosen untuk bisa membuka masing-masing ini. Dan ini juga kan terkait dengan pembagian jadwal dan sekaligus distribusi mata kuliah kepada dosen terlebih dahulu ya Ibu Bapak. Jadi nanti mungkin kami akan coba dapatkan informasi itu setelah dari pengelola atau penyelenggara PPG selesai secara administratif dalam hal ini adalah pembagian jadwal, distribusi mata kuliah pada dosen dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mungkin akan diberikan informasi LMS sudah bisa digunakan. Nah, tetapi sebagai gambaran ya LMS-nya ada perubahan sesuai dengan tadi alur pembelajaran yang disesuaikan. Berikutnya terkait dengan case method untuk beberapa mata kuliah, apa kasusnya tersendiri. Saya pikir ini juga disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, tetapi jika memang karena kan ini dosennya juga berbeda-beda ya Ibu Bapak, pasti akan membawa konteks dan konten pada mapel atau bidang studi masing-masing. Sehingga biasanya mahasiswa juga akan diberikan lembar kerja atau tantangan sesuai dengan mapel masing-masing. Nah, di berbagai macam mata kuliah itu kasusnya sudah didesain sedemikian rupa, sudah dipandu, jadi Ibu Bapak tinggal mengikuti. Misalkan kasusnya yang berhubungan dengan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Pak Rama, apakah menggunakan kasus dari sekolah ketika mereka PPL sehingga mereka tidak bolak-balik atau efektif lah gitu ya, karena dalam satu semester itu embedded mata kuliah, 2 mata kuliah di dalam satu PPL juga terintegrasi. Nah, kami berpikir bahwa bisa menggunakan kasus itu. Pertama ya, kasusnya bisa tersendiri sesuai dengan karakteristik mahasiswa atau kasusnya memang berbasis sekolah. Jadi Pak Rama, prinsip dari PPG ini tetap berbasis sekolah. Jadi semua kasus-kasusnya tidak imajiner, tetapi betul-betul mahasiswa menemukan, mengelola dan juga merumuskan masalahnya berbasis ke sekolah. Jadi nanti ini erat kaitannya dengan pembagian jadwal sekaligus juga waktu untuk mereka bisa PPL dengan embedded dengan mata kuliah yang lain. Begitu ya. Jadi menanggapi dari kegalauan Pak Rama terkait dengan pelaksanaan alur pembelajaran, terutama kasusnya dikaitkan dengan sekolah di tempat PPL. Jadi prinsipnya adalah kasus berbasis sekolah, jadi bisa Pak, bisa dilakukan. Kemudian jadwal PPL nanti sudah disesuaikan dengan kalender akademik sekolah, jadi nanti tidak akan lagi bentrok. Kami sudah desain sedemikian rupa, jadi Ibu Bapak bisa menggunakan konsep blocking time atau ya ini disesuaikan dengan juga apa yang sudah dilakukan oleh LPTK ya terkait dengan PPL, biasanya sudah dipilih lah gitu jadwal-jadwal tertentu. Nah, berikutnya Ibu Siti terkait dengan landasan atau evaluasi kenapa kurikulum ini berubah, ya sudah barang tentu kan kita juga harus PPG juga harus mengikuti perkembangan apa yang ada di masyarakat, terutama kebijakan-kebijakan nasional. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran mendalam di dalam PPG, dan itu juga tidak serta-merta kita merubah gitu, tetapi juga didasarkan kepada kebutuhan. Nah, oleh karena itu dokumen kurikulum nanti kita juga akan siapkan Ibu Bapak sebagai bentuk bagian dari satu kan yang saya sampaikan tadi baru struktur kurikulumnya ya, belum kepada landasan, kemudian kenapa kurikulum dirubah dan sebagainya, bukan dirubah sih, dikembangkan gitu, diperbaharui sehingga mengikuti apa kebijakan yang ada pada saat ini. Jadi mohon bersabar, nanti mungkin dokumen kurikulum akan kami coba sharing kepada Ibu Bapak sehingga nanti ini diperlukan ketika prodi PPG Ibu Bapak menghadapi asesor ya di Lamdik,
dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban meskipun jawaban simpelnya adalah PPG itu terpusat gitu. Jadi seluruh kurikulumnya memang dilakukan secara terpusat. Adapun jika ada perubahan secara signifikan biasanya dalam bentuk perubahan secara mikro di RPS dan itu pada ranah universitas atau LPTK yang berhak merubah itu gitu. Demikian Ibu Siti jawabannya, mudah-mudahan nanti dokumennya bisa di-sharing kepada Ibu Bapak. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf sekali lagi ini Pak Nomensen dari HKBP Nomensen, kemudian Bu Yeti, Bu Destri tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Bapak meskipun sudah raise hand. Silakan nanti diketik saja pertanyaannya untuk bisa didiskusikan. Karena waktunya sangat terbatas, saya memberikan penjelasan terkait dengan struktur kurikulum dan alur pembelajaran. Jadi mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di kesempatan lain di pembekalan PPG di berikutnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat menjalankan PPG Ibu Bapak di LPTK masing-masing. Semoga sukses dan menghasilkan guru profesional. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadi. Halo Pak, apa ada sesi berikutnya Pak? Ya Ibu Bapak, jadi sesuai dengan agenda kita, jadwal yang sudah diberikan rundown untuk setelah ini, Ibu Bapak akan masuk ke BOR masing-masing ya, sesuai dengan jadwal. Jadi silakan cermati link, semuanya sudah ada di sana Ibu Bapak. Nah, ketika ada LPTK yang belum masuk, baru nanti disampaikan. Jadi jangan mencari BOR yang tidak sesuai dengan mapelnya ya atau mata kuliahnya, tetapi nanti jika LPTK-nya tidak ada baru lapor kepada kami. Itu ya Ibu Bapak, terima kasih. Maaf Pak, permisi Pak, untuk link bornya di mana ya Pak? Saya belum dapat Pak. Ada di breakout room. Ada di breakout room kan suruh masuk di Ini sudah, iya, BOR 1 kan? Kayaknya ya. Untuk ke BOR 9. Ya, 9 pindah ke 9. Ibu Bapak lihat jadwal, mohon maaf, lihat jadwal, jamnya jam berapa, mata kuliahnya apa, Ibu Bapak tinggal masuk ke sana saja, jadi nanti disesuaikan. Bantu jawab Bapak Ibu, silakan dilihat di SE yang sudah disampaikan oleh Nah, koordinator. ini terima kasih Pak Manga, ini untuk BOR 2, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Jadi Ibu Bapak yang ditugasi LPTK-nya untuk masuk ke BOR 2, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai, BOR 1 dan BOR 2 ini sudah ada ya. Jamnya mungkin sudah berubah karena kita sudah molor, tetapi untuk yang BOR 1 Filosofi Pendidikan akan masuk berarti tetap di sini Ibu Bapak yang filosofi. Nah, nanti di jam berikutnya BOR 3 pembelajaran mendalam dan assessment umum, nanti Ibu Bapak silakan masuk ke sini yang ditugasi untuk mata kuliah ini. Berikutnya sampai BOR 9 ya. Mangga silakan. Pak Nandi, izin. Ya, Pak Nandi. Siap Pak Abdul. Bagaimana bagi koordinator yang kebetulan tidak memegang mata kuliah yang ada di BOR itu? Bapak bisa masuk kemanapun, jadi nanti bisa mengontrol, bisa memonitor